Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang saya hormati para hadirin sekalian yang berbahagia, mari pada kesempatan yang penuh berkah di bulan suci Ramadan ini kita semua selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah diberikan, yaitu nikmatul iman wal Islam, bisa melakukan puasa dengan penuh khidmah. Semoga kita semua bisa menjalankan dengan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita selalu dilindungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan tema, yaitu fadilah puasa. Puasa sebagai perisai spiritual dari maksiat digital. Puasa sebagai perisai. Semoga tema yang nanti kami bawakan, yaitu fadilah siyam, yaitu ada beberapa kriteria atau banyak sekali fadilah siyam, yaitu yang pertama yaitu babun min abwabil khair. Puasa itu akan membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu barokah. Dengan kita menjalankan puasa yang mestinya melatih hawa nafsu kita, yaitu syahwat yang terutama. Karena apa? Syahwat ini luar biasa ya. Jadi puasa ini inti fadilah. Kalau kami lihat ini, yaitu yang paling poin itu melatih syahwat. Syahwat kita ini biar nggak terlalu lepas, ada kontrolnya. Penting sekali. Karena apa nih? Syahwat ini kalau kita nggak kontrol, ini nanti akan bahaya bagi kehidupan kita. Karena itu nafsu syaitan, ya. Termasuk makan ini syahwat nafsu, ya. Kumpul bersama suami istri ini termasuk syahwat. Maka dari itu Allah memberikan kepada kita suatu keutamaan di dalam bulan puasa, yakni yang pertama itu min abwabil khair. Babun min abwabil khair itu bisa kita melakukan perbuatan yang baik, membuka pintu-pintu kebaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, al-maghfirah wal ajrul azim. Mestinya kalau kita berpuasa ini, Allah akan memberi ampunan kepada kita dan memberikan pahala yang besar. Dan kita semua pasti tahu bahwa kalau berpuasa ini nanti Allah akan menyediakan baginya tempat di surga sesuai dengan apa yang dia lakukan. Al-ajru biqadri ta'at. Ganjaran itu sesuai dengan anjuran usahanya. Semakin dia berpuasa dengan penuh khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnahnya, itu bisa mendapatkan al-ajrul azim.
ya, ganjaran yang besar, pahala yang besar. Dan yang ketiga yakni asyamu hisnun hasinun minan nar. Ya, menjadikan tameng bagi kita di dalam api neraka. Kalau kita melihat fadilah yang ketiga ini, memang kalau kita melakukan puasa, menjalankan puasa, ini sebenarnya nggak hanya tameng. Kalau kita benar-benar bisa melakukan, mengontrol syahwat kita, insya Allah kita nggak akan terjerumus ke neraka. Dan itulah termasuk fadilah siang. Yang keempat yaitu asyamu khairun lil muslim law kana ya'lam. Yaitu fadilah yang keempat, puasa ini ya bagus sekali bagi umat muslim kalau dia mengetahuinya. Termasuk puasa ini bisa melatih hawa nafsu kita, bisa memberikan pelajaran yang banyak bagi kita yang sebelum Ramadan mungkin kita terlalu lost di dalam kehidupan. Dengan adanya puasa ini kita bisa meminimalisir syahwat kita. Yang paling poin yaitu kita harus bisa mengontrol jiwa raga kita, apalagi di zaman era yang penuh modern seperti ini, yaitu dengan digital, semua bisa mengakses di media apapun itu, ya, baik itu maksiat maupun tidak maksiat, itu ada semua di media. Maka dengan adanya hikmah atau fadilah di dalam bulan puasa ini, setidaknya kita bisa meminimalisir melihat media atau televisi yang di situ yang ada unsur keharaman atau madarat yang sangat luar biasa. Dan yang kelima yaitu asyamu sababun min asbabit taqwa. Puasa ini adalah sebab dari beberapa sebab untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa ini mestinya akan mulia di dunia dan di akhirat. Dan di situ fadilah takwa sangat luar. Allah berfirman, "May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Terkadang kita di dalam kehidupan yang namanya takwa ini sangatlah kita lupa ya. Takwa ini sejatinya takwa itu gimana? Lah, dengan adanya puasa ini kita akan melatih di situ. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nantinya kita akan hidup di dunia dan di akhirat ini sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu alaika bittaqwallah bisirri wal alan. Jangan kita dalam keadaan ramai kita takwa, kumpul orang kita takwa. Yang paling penting ketika kita sendiri, inilah yang sejatinya takwa. Ya, nah itu akan kita terlatih dengan otomatis ketika kita mau melakukan puasa Ramadan. Jangan sampai ditinggalkan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang terakhir, yang nomor 6, fadilatus syam yadkhulul jannah min babir rayyan. Mestinya Allah akan memasukkan ke dalam surga Allah dengan izin Allah orang yang berpuasa, dan di situ akan meminum telaga Kautsar. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari pelajaran fadilah siam, termasuk hikmah siam, hikmah puasa. Pada kesempatan yang mulia ini, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjalankan sunnah-sunnah berpuasa,
bisa melakukan kewajiban, terutama kewajiban puasa, jangan sampai meninggalkan sholat. Terkadang untuk orang berpuasa tapi nggak sholat, itu ada. Terkadang puasa soalnya pondok itu banyak ya, ya. Maka janganlah kita hindari. Kalau bisa kita takwa kita dijaga. Ya. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah, selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kekhilafan, kesalahan dalam berbicara, saya kembali minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.